mulai dari Cina Selatan sampai ke Indonesia dan kemudian ke Sri Lanka dan terus sampai ke Afrika dan akhirnya sampai di Eropa. Inilah merupakan ambisi Cina yang akan melibatkan 65 negara di seluruh dunia, di mana Cina akan menyediakan dana untuk program obor ini, yaitu sebesar 4-8 triliun US dollar. Kalau dirupiahkan angkanya mencapai 114.000 triliun rupiah. Ini angka yang sangat besar sekali. Kenapa Cina bisa sampai memiliki atau punya ambisi untuk menyediakan dana obor ini? Karena Cina memang suatu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lumayan dahsyat selama beberapa tahun ini, dan kemudian maka akhirnya dia sampai memiliki cadangan devisa sebesar 3 triliun US dollar atau sekitar 45.000 triliun rupiah. Dan dengan proyek obor ini maka Cina menjadi kontraktor terbesar dunia, karena Cina akan membangun seluruh infrastruktur di seluruh dunia, dan Cina pun akan mengirim tenaga-tenaga kerjanya di seluruh dunia, karena memang proyek obor ini mengharuskan melibatkan tenaga-tenaga kerja dari Cina. Maka jangan heran di Indonesia juga kita kelebihan tenaga kerja dari Cina. Di Indonesia sendiri obor itu sudah berjalan dan sudah ada 13 proyek yang berjalan di Indonesia, dan dengan total nilai sekitar 14 miliar per Januari 2018. Total rupiahnya sekitar 224 triliun rupiah. Dan akhir-akhir ini di pertemuan Beijing tanggal 25 sampai 28 April yang lalu sudah ditandatangani sebanyak 28 proyek dengan total nilai 1.286 triliun. Angka yang sangat besar, dan ini sekaligus akan menambah jumlah utang Indonesia yang sekarang ini sudah mencapai 4.400 triliun rupiah. Dan oleh karena itu apa yang sedang diupayakan Cina ini bukan hanya sekedar kerjasama ekonomi, tapi sekarang sudah disebut dengan istilah state capitalism, di mana Cina menjalankan usaha bisnisnya yang dipimpin oleh pemerintah Cina. Dan ini akan disebarkan melalui program obor ini. Dan korbannya dari segi aspek program obor ini sudah mulai terlihat. Ada 5 negara, diantaranya adalah Sri Lanka, yang dalam hal ini menyerahkan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, yang pinjaman Sri Lanka pada situ 8 miliar US dollar yang nggak sanggup dibayar, sehingga akhirnya Cina menguasai pelabuhan tersebut dengan jangka waktu penggunaan pelabuhan tersebut selama 99 tahun lamanya. Dan yang kedua adalah Pakistan dengan pinjaman sekitar 62 miliar rupiah, 62 miliar US dollar, yaitu kurang lebih 903 triliun rupiah. Ini juga menjadi persoalan buat Pakistan yang tidak sanggup lagi membayarnya. Yang ketiga adalah Montenegro, negara di tengah-tengah di wilayah Eropa, yang memiliki pinjaman sekitar 1,3 miliar euro, yang mana ini adalah angka yang melebihi dari PDB Montenegro, yang jelas tidak akan mungkin mengembalikan pinjaman tersebut. Yang keempat adalah Maldives, di mana suatu kepulauan di sebelah sananya Sri Lanka dengan pinjaman 225 juta US dollar, dan ini adalah merupakan pelabuhan juga yang diserahkan ke Cina. Yang terakhir ada Djibouti. Djibouti adalah merupakan satu wilayah di Afrika yang juga merupakan suatu pelabuhan yang dikuasai oleh Cina, yang ini pelabuhan strategis yang sekarang sudah dikelola oleh Cina. Demikianlah negara-negara yang menjadi korban obor yang sudah menjadi bukti sekarang. Dan oleh karena itu bukan hanya sekedar persoalan kerjasama ekonomi, tapi Cina pun dengan kekuatan ekonominya sekarang memiliki pengaruh politik yang besar. Salah satu contohnya misalnya di wilayah Afrika. Di tahun 1971, Cina pada saat itu menghendaki adanya satu Cina, bukan dua Cina. Dan melalui PBB, Cina berharap adanya para pendukung. Tetapi pada kenyataannya di negara-negara Afrika, sebagian besar negara Afrika mendukung Amerika untuk adanya dua Cina, yaitu Cina dan Taiwan. Jadi pada saat itu Cina kalah suara. Menariknya karena Amerika memang pada saat itu sudah menggelontorkan dana ke wilayah Afrika sekitar 48 miliar US dollar. Nah kemudian sekarang ini bagaimana kemudian Afrika menjadi Cinanya Cina? Karena Cina telah menggelontorkan dana sekitar 128 miliar US dollar
Yang itu kemudian pada saat di pertemuan 2007 di PBB, Cina pada saat itu mendukung Korea Utara dalam kasus HAM, dan pada saat itu Cina akhirnya mendapatkan dukungan dari negara-negara Afrika sebanyak 43 negara mendukung Cina dan sisanya 11 negara mendukung Amerika. Inilah bukti di mana Cina sekarang memiliki pengaruh politik dari kekuatan ekonomi Cina yang sudah terbukti di mana kekuatan ekonomi juga akhirnya bisa memiliki kekuatan pengaruh politik. Dan ambisi Cina ini sebenarnya memiliki program yang jangka panjang, diantaranya adalah tahun 2025 nanti Cina akan memiliki satu target menjadi yang disebut dengan Made in China, di mana semua produk-produk baik itu mobil, motor, dan komputer menjadi produk Cina. Dan 2035 Cina menjadi negara yang memiliki inovasi yang besar terkait dengan teknologi. Dan target yang berikutnya adalah tahun 2049, di mana Cina juga ingin menjadi negara yang terbesar di dunia dalam hal militer salah satunya, di mana Cina akan berharap bisa mengalahkan Amerika. Demikianlah ambisi Cina dari tahun 2025 sampai 2049. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Maka tentu saja kita melihatnya bagaimanapun juga obor ini adalah merupakan kapitalisme ala Cina, kapitalisme rasa Cina yang dijadikan oleh Cina sebagai alat untuk menguasai ekonomi, yaitu penjajahan ekonomi. Yang kedua, obor ini tentu saja mengandung riba karena memang ini adalah pinjaman yang harus dikembalikan plus bunganya. Di samping itu juga merupakan suatu mudarat di mana Cina menggunakan obor ini sebagai alat bantu mereka untuk menguasai suatu negara. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib atau harus menolak obor ini, karena Islam memiliki solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Oleh karena itu, mari umat Islam kita sama-sama kembali kepada jalan yang benar untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.